Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa-siapa pada kesempatan hari ini. Wan Tasya Lutfia. Hadir, Pak. Baik. Winda Faradila. Hadir, Pak. Oke. Ajlan Ihja. Hadir, Pak. Oke. Arvin Sarumpayat. Hadir, Pak. Yoga Mardian. Hadir, Pak. Oke. Sebelumnya, mari dulu kita sama-sama membaca doa sebelum kita masuk kepada materi. Doa masing-masing Bapak persilahkan. Segala hormat. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Sebelum Bapak jelaskan pengertian Al-Quran itu apa, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian semua, siapa yang tahu pengertian Al-Quran? Al-Quran kitab Allah, Pak. Ya, benar. Ada yang lain? Kitab suci bagi umat Islam, Pak. Oke. Ada yang lain yang ingin menambahkan lagi? Oke. Berhubung pengertiannya itu belum terangkum secara keseluruhan, sebelum Bapak menjelaskan keseluruhannya, coba Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian, siapa yang tahu pengertian Al-Quran menurut para ulama? Banyak menurut para ulama pengertian Al-Quran dijabarkan. Bapak minta salah satu dari kalian siapa yang tahu, Bapak persilahkan. Ada yang tahu? Arpin tahu Arpin, nak? Oh, dia, Pak. Firman Allah, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.
Kitab suci umat Islam, Pak. Iya, itu pengertiannya. Bapak minta pengertian Al-Quran menurut pandangan ulama. Ada kali di antara kalian? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu pengertian Al-Quran menurut para ulama? Banyak pengertian Al-Quran menurut para ulama. Bapak minta satu aja, siapa yang tahu? Apa itu batu bara dua kali? Jadi cuma barat. Sekali jalan sekali jauh, ya. Mana tahu. Batu aja lah. Nggak tahu, Pak. Menurut ini Pak ada Pak. Menurut Syekh Tahu, B. Pak. Ulama nggak pernah ke rumah, Pak. Ya, apa tuh? Tasya, Al-Quran asa-asa. adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, betul-betul. Beri dulu aplaus kepada teman kita. Oke. Baiklah, Bapak akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Di mana kita sama-sama telah mengetahui, mulai dari kita kecil sampai kita sekarang ini, Al-Quran itu adalah Al-Quran itu kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Menurut bahasa, Al-Quran itu perkataan Allah. Kalau dia istilahnya, merupakan firman yang diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama, menurut Imam Muhammad Ali Al-As-Sabuni, menurut beliau begini, Al-Quran sebagai suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingan apapun baginya, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup nabi-nabi keseluruhannya melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran ditulis pada mushaf-mushaf, lalu disampaikan kepada kita penerus umat muslim secara mutawatir. Sementara itu, membaca dan memahami Al-Quran bernilai ibadah juga. Itu menurut Imam Muhammad Al-As-Sabuni. Menurut Syekh Muhammad Khudaribek, beliau mengatakan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir,
Ditulis dalam mushaf, diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Jadi beberapa pandangan para ulama mengenai pengertian Al-Quran yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin kepada murid-murid Bapak supaya jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena pentingnya lah kita sebagai umat Islam untuk membaca Al-Quran. Karena salah satu kunci untuk menuju surganya Allah ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai di situ saja. Selain kita perbanyak membaca Al-Quran, kita harus menghafalnya walaupun satu ayat, lalu kita sampaikan kepada orang-orang tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita hafal, dan kita sampaikan arti dan maknanya. Intinya kita juga harus mengamalkannya. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapa pada malam hari ini atau pada hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Mana lagi? Biasalah. Semuanya sudah membaca Al-Quran Baca, Pak. untuk hari ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Kalau semuanya pada hari ini sudah membaca Al-Quran. Pak. Untuk sebelum Bapak menutup materi pada hari ini, Bapak ingin salah satu di antara kalian yang menyebutkan dalil dari Al-Quran yang berkenaan dengan menganjurkan kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran itu. Bapak kasih kisi-kisinya dari Quran surah Al-Baqarah ataupun dari surah-surah lain lah. Bapak ingin untuk 3 orang dari murid-murid Bapak ini menyampaikanlah dulu ayat beserta arti dan maknanya supaya bisa kita tutup materi pada hari ini. Siapa di antara kalian minimal 3 orang lah Bapak minta. Ayat apa saja pun jadilah. Enggak harus dari surah Al-Baqarah itu. Yang penting inti pada malam hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai tentang pengertian Al-Quran. Di dalamnya itu pengertian Al-Quran itu terjabar-jabar seluruhnya, yang intinya untuk menganjurkan kita supaya memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi memperbanyak baca Al-Quran, menghafal dan mengamalkannya. Jadi Bapak minta untuk 3 orang saja. Cobalah salah satu dari kalian, dari tiga orang aja yang Bapak minta dari kalian ini untuk membacakan surah dan artinya, sudah cukup aja supaya siap tema hari ini, tema kita pada hari ini, biar kita tutuplah. Itu aja intinya. Jadi Bapak persilahkan kepada murid-murid Bapak, siapa yang tahu, siapa yang hafal. Cobalah Bapak minta 3 orang aja biar aktif pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa?
Tentang pengamal gitu ya, Pak? Bebas lah, yang penting bacakan ayatnya, lalu Iqra. Baca kan. Alaq Pak, ayat 1-5. apa tuh, bacalah biar aktif pembelajaran kita pada hari ini. Arvin kayak Bapak rasa ini tahu nih. Mana Arvin? Oh, dia, Pak. Sama artinya juga, Pak. Ya, kalau bisa sama artinya, karena kita mengenai pengertian Al-Quran nih. Ya, Pak. Ananda Ajlan bisa? Satu ayat aja kan, Pak? Ya, Pak. Satu ayat aja kan, Pak? Satu ayat pun nggak apa-apa. Yang penting Ajlan hafal dan tahu artinya, udah cukup. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Mim. Coba artinya alif, lam, sama mim. Yang mana maknanya alif itu menunjukkan untuk Allah, lamnya untuk malaikat, mimnya untuk manusia, Pak. Alhamdulillah. Kepada Ananda Ajlan, terima kasih sudah ikut aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Beri dulu aplaus kepada teman kita ini, Ajlan. Good. Ada yang lain yang bisa? Mana kita, weh? Mana? Mana? Kabar dulu. Kalau misalnya mau pulang ke Bandung, oke, ayo. Maksudnya jalannya masuk ke Dolo gitu, maksudnya jalan lagi. Mana nggak tahu, kita terlalu nih. Al-Fatihah, Pak. Apa tuh Tasya? Ayat kelima, Pak. Weh. Coba bacakan dulu. Nama artinya biar teman-teman kita semua tahulah. Ayat kelima Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu, Pak. Bagus. Beri aplaus dulu kepada teman-teman kalian, Tasya. Aduh. Baiklah, mungkin Bapak rasa sudah cukuplah pembelajaran kita pada hari ini karena berhubung waktu untuk melakukan ibadah sholat sudah masuk pada waktunya. Mungkin cuman inilah yang bisa Bapak berikan pembelajaran karena pengertian Al-Quran ini bukan rumit-rumit. Gampangnya ini. Hanya saja kita sebagai individu atau sebagai umat Islam atau sebagai hambanya Allah, diri kita sendirilah yang mempersulit segala sesuatunya. Mungkin cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini karena berhubung sudah masuk waktunya sholat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.